Bab 3871. Panci itu memanggil ketel hitam dalam situasi itu. Nalim perlu merenungkan dirinya sendiri dan menghadapi kebenaran. Dengan tawa semua orang, Nalim merasakan wajahnya memerah. Mar tidak perlu menjelaskan apapun lebih jauh agar dia mengerti. Nalim dikuasai amarah. Dia merasa seperti dia bisa meledak kapan saja. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Len bukan satu-satunya yang berlidah tajam. Bahkan pengikut Len pun tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan menjadi bahan ejekan lagi. Jadi Nalim memutuskan untuk menutup mulutnya. Lionel memelototi Lurain dengan dingin, kalian berdua sebaiknya tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pesan dalam kata-kata Lionel jelas, tetapi Lurain sudah menemukan jawabannya. Dia hanya membalas tatapan dingin Lionel, memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Lionel menggertakkan giginya, mengembangkan kebencian yang mendalam pada keduanya. Mereka telah menutupnya di depan begitu banyak orang. Mereka akan membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Dia berhasil. Dia akhirnya berhasil. Seseorang berteriak kegirangan pada saat itu. Di gulungan itu, sosok Jack telah memasuki ruangan pertama. Suara gemuruh terdengar dari gulungan itu. Semua orang menahan napas. Itu akhirnya ruang terakhir. Mereka akhirnya akan melihat seperti apa ruangan itu dalam kesulitan emas. Setelah Jack berdiri di sana, kabut hitam perlahan menghilang, menampakkan sosok aneh di depan semua orang. Setelah melihat sosok itu, banyak orang mulai berbicara satu sama lain dengan heran, apa itu? Apa itu kristal? Lawan yang dihadapi Jack bukanlah petarung lapis baja emas atau lapis baja. Itu adalah petarung yang seluruhnya terbuat dari kristal transparan. Semua orang menyebutnya sebagai petarung kristal. Petarung kristal tidak seperti petarung sebelumnya. Sementara tiga petarung lainnya tampak seperti manusia, petarung kristal itu tampaknya seluruhnya terdiri dari energi. Jack mengangkat alis. Dia bisa merasakan kekuatan ledakan yang terpancar dari Crystal Fighter. Itu jauh melampaui tiga petarung lainnya. Jika Jack tidak salah, petarung kristal itu kemungkinan besar berada di level puncak seorang prajurit. Jack mengerutkan kening. Jika dia menggunakan Destroying the Void lagi, dia mungkin bukan tandingan petarung kristal. Sebagian besar petarung di atas menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas atas, biasanya mencapai tahap kedua penguasaan atau bahkan menyempurnakannya. Bagaimanapun, orang jenius adalah master. Jack menghela nafas, mengakui bahwa dia tidak akan mencapai titik ini tanpa ingatan para pahlawan kuno. Memahami suatu teknik tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga bakat. Jika Jack tidak memiliki ingatan itu, tidak ada teknik yang cukup. Dia menemukan dirinya dalam situasi yang menguntungkan. Master ini tidak memiliki ingatan yang dia miliki, namun mereka telah menguasai teknik peringkat dewa tertinggi mereka ke tingkat yang tinggi. Jack harus mengakui kecemerlangan mereka. Jika petarung kristal ada di depan salah satu dari mereka, mereka mungkin akan berjuang. Tapi Jack berbeda. Dia tidak menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas atas, dia menggunakan teknik peringkat Dewa Badai. Bab 3872. Beberapa prajurit di puncak belum pernah melihat teknik peringkat Dewa Badai sebelumnya. Jack menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya, merasakan kegelisahan. Lagi pula, dia telah menggunakan Soul Burst Ring, dan ada penonton di sekelilingnya. Jika semua orang memandangnya, dan dia menggunakan Soul Burst Ring, identitasnya mungkin terungkap. Jack mengerutkan alisnya. Dia masih belum mau mengungkapkan semuanya dulu. Bukan hanya karena para prajurit dari benua bintang sudah membencinya. Itu bukan masalah yang paling signifikan. Perhatian utamanya adalah bahwa keterampilan yang dia perlihatkan telah menarik perhatian para prajurit tingkat atas. Tidak ada yang tahu jika mereka berencana untuk menghadapinya. Begitu mereka menggali lebih dalam latar belakangnya, mereka akan segera menemukan bahwa prajurit dari benua Hestia dianggap sebagai salah satu eksistensi terendah. Sebagian besar prajurit dari benua Hestia terjebak di dunia level 7. Mereka yang bisa mencapai kota level 6 sudah sangat mengesankan. Keterampilan Jack melampaui orang lain dari benua Hestia. Jika informasi ini ditemukan, akan terlihat jelas bahwa dia menyembunyikan banyak rahasia, menjadikannya sasaran pengawasan. Jika mereka bergabung melawannya, dia akan menghadapi masalah yang signifikan. Dia tidak datang ke dunia berputar untuk mengatasi masalah seperti itu tetapi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, yang terbaik adalah menghindari komplikasi yang tidak perlu.
Dengan pemikiran ini, Jack merenungkan apakah akan menggunakan Soul Burst Ring. Dia takut jika dia melakukannya, dia akan dikenali. Namun, jika dia hanya menggunakan Broken Soul Blade, dia tidak yakin apakah dia bisa menang. Meskipun teknik peringkat Dewa Pamungkas atas tidak dapat menandingi teknik peringkat Dewa Badai, jika petarung kristal dapat menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas atas dengan sempurna, Jack tidak tahu apakah tahap pertama dari teknik peringkat Dewa Pamungkas akan cukup untuk mengalahkannya. Jack mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia mendongak ke udara dan mulai membentuk segel tangan. Energi jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, menari dengan liar di udara. Saat energi jiwanya memadat, itu menyelimuti Jack dalam kabut hitam. Para penonton tercengang melihat itu. Mereka terkejut saat kabut hitam menutupi pandangan mereka, akhirnya membuat mereka tidak bisa melihat Jack. Lambat laun, semakin banyak kabut hitam memenuhi seluruh ruangan. Bahkan petarung kristal diselimuti kegelapan. Tidak ada yang bisa melihat apapun kecuali jurang gulungan itu. Kebingungan melanda semua orang. Pria berjanggut itu tiba-tiba berseru, "Apa yang terjadi? Mengapa kabut hitam kembali? Apakah ada yang salah dengan susunannya?" Tidak menyadari bahwa Jack dengan sengaja mengeluarkan kabut hitam, pria berjanggut itu menganggap ada masalah dengan susunan tersebut. Semua orang menjadi buta saat kabut hitam kembali, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Seseorang menyarankan, bukankah pengurus harus memeriksa apakah arai berfungsi dengan baik? Pasti ada masalah. Bab 3873. Kebanyakan dari mereka sangat cemas pada saat itu. Ruang terakhir adalah tantangan terbesar. Itu juga bagian yang paling menghibur. Semua orang sangat bersemangat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kabut hitam tiba-tiba menghalangi segalanya. Tidak ada yang bisa melihat apapun. Tidak mungkin mereka tidak cemas. Beberapa orang menggertakkan giginya dengan cemas. Mereka ingin mulai mengutuk. Itu bagian yang paling penting. Ini sangat membuat frustrasi. Adakah yang bisa menemukan cara untuk menghilangkan kabut hitam bodoh ini? Bisakah para pengasuh membantu? Beberapa orang bahkan berdiri dari kursi mereka dengan cemas. Pengasuh tidak bergerak sepanjang waktu. Bahkan jika mereka mendengar semua orang berteriak, ekspresi mereka tetap tidak berubah. Mereka benar-benar tanpa emosi, yang membuat orang lain tidak melakukan apa-apa. Itu tidak seperti mereka bisa memeriksa arai sendiri. Mereka terpaksa menunggu di luar. Itu adalah pertempuran yang paling penting dan menghibur, tapi itu benar-benar tertutup dari pandangan mereka. Lurain adalah orang yang jujur, tapi dia bukan idiot. Yang lain berteriak dengan cemas, tetapi dia segera mengerti bahwa Jack mungkin telah mengeluarkan kabut hitam itu sendiri untuk mengaburkan tempat itu. Sepertinya Jack ingin menggunakan teknik terkuatnya, jadi dia melakukannya karena dia khawatir orang lain akan dapat melihatnya. Mark secara alami memahami itu juga. Keduanya saling bertukar pandangan pengertian. Pada saat itu, mereka bertindak seolah-olah mereka benar-benar bisu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka benar-benar mengabaikan semuanya. Saat semua orang merasa sangat cemas, ada ledakan keras di gulungan itu, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di kabut hitam. Semua orang menjadi lebih cemas karenanya. Pertempuran besar pasti telah terjadi, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara. Setelah beberapa saat, kabut hitam perlahan menghilang, dan semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya lagi. Petarung kristal sudah berada di tanah, dan Jack berdiri sangat tegak. Selain pakaiannya yang agak berantakan, tidak ada yang tampak berbeda dari dirinya. Saat kabut hitam menyebar, petarung kristal perlahan berubah menjadi cahaya dan diserap oleh susunan. Pada saat itu, semua orang terlihat kaku di wajah mereka. Mereka bernapas dengan cemas. Itu masih menghibur, tapi tiba-tiba mereka merasa kosong di dalam. Apa itu tadi? Mereka telah menunggu dan menonton begitu lama. Namun, kabut hitam menghalangi pertarungan terpenting. Pada saat kabut hitam menyebar, mereka hanya bisa melihat hasilnya dan bukan pertempuran yang sebenarnya. Semakin banyak orang menjadi frustrasi. Perasaan hampa itu memenuhi hati mereka. Mereka merasa itu adalah momen yang absurd dan gila. Bahkan Lionel benar-benar terdiam. Bibirnya berkedut, ingin memaki seseorang, tapi tidak punya target. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan apa yang baru saja terjadi. Cukup banyak orang yang seperti Lionel. Tiba-tiba, tidak ada yang berbicara. Tempat itu benar-benar sunyi, dan cahaya keemasan mengelilingi Jack. Ruang terdistorsi,
Tetapi Jack tidak bereaksi sama sekali. Dia tahu bahwa dia sedang dipindahkan. Bab 3874. Setelah beberapa saat, ruang di sekelilingnya berhenti mendistorsi. Dia telah kembali ke tempat asalnya. Dia mengira telinganya akan diserang oleh kebisingan, tetapi di sekelilingnya sunyi. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar napas berat. Dia menatap penonton dengan aneh, hanya untuk melihat mereka semua memiliki wajah sembelit. Frustrasi sangat jelas terlihat. Dia menoleh untuk melihat dua penantang lainnya, dan keduanya tampak sama frustrasinya. Bibir Jack menegang dan kilatan penasaran muncul di matanya. Namun, dia segera menyadari apa yang terjadi. Sebelumnya, dia telah menggunakan energi jiwanya untuk menutupi dirinya dari pandangan. Sebagai penonton, bagian yang paling menarik telah diambil seluruhnya. Mereka secara alami frustrasi. Namun, tidak mungkin dia akan bertindak berbeda. Lagi pula, metode awalnya pasti tidak biasa. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan muncul di udara yang perlahan turun ke tangan Jack yang terulur. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang, dan 50 keping emas ungu muncul. Melihat itu, semua frustrasi sebelumnya telah hilang. Penonton yang tenang mendesis. Mereka belum pernah melihat 50 keping emas ungu bersamaan. 50 keping emas ungu itu sama dengan 500 juta kristal roh. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Mereka masih ingat hadiah yang tertulis di gulungan itu saat mereka memasuki aula pembunuhan. Beberapa orang menyesalkan bahwa harga tempat pertama adalah sesuatu yang baru saja ditulis di sana untuk menggoda orang. Itu sama sekali bukan sesuatu yang mungkin dicapai. Namun, tak lama kemudian, mereka secara pribadi menyaksikan seorang master memenangkan hadiah itu. Dia memenangkan 50 keping emas ungu sekaligus. Memikirkannya saja rasanya tidak masuk akal. Kepingan emas ungu itu mungkin sama dengan total kekayaan sebagian besar orang di sana. Cukup banyak orang yang matanya memerah saat melihatnya. Jika bukan karena keterampilan Jack dan pembatasan yang diberlakukan, mungkin akan ada beberapa orang yang bergegas maju untuk mencurinya. Sulit untuk menyalahkan mereka juga. Hadiah itu terlalu gila, bahkan para prajurit di atas akan tergoda. Lagi pula, mereka mungkin kaya, tetapi 30 keping emas ungu mungkin bukan sesuatu yang mampu mereka beli. Keping-keping emas ungu itu lebih dari total beberapa klan yang lebih kecil. Itu normal bagi siapapun untuk menginginkannya. Jack benar-benar mengabaikan tatapan itu saat dia menyimpan emas ungu itu di tempatnya. Di bawah tatapan penuh gairah semua orang, Jack keluar dari barisan transfer dan berjalan langsung ke pintu masuk Killing Hall. Setelah mendapatkan hadiahnya, Killing Hall tidak lagi berharga bagi Jack. Dia secara alami tidak akan tinggal di sana lagi. Diskusi di sekitarnya hanya akan mengganggunya. Namun, dia menemukan sesuatu yang aneh dalam diskusi mereka. Jack terkejut melihat bahwa mereka tidak hanya menatapnya. Lorraine dan Mark juga. Apakah hubungan mereka terungkap? Itu bukanlah sesuatu yang baik. Lorraine berkedip pada Jack, dan Jack langsung mengerti. Sepertinya dia benar, hubungan mereka bukan lagi rahasia. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia mengangguk pada Lorraine dan Mark sebelum melihat ke area taruhan. Keduanya segera mengerti bahwa Jack meminta mereka untuk mengambil kemenangan mereka dan pergi. Mereka buru-buru berlari ke area taruhan. Cukup banyak orang yang mengatakannya dengan sangat jelas. Setelah memikirkan apa yang terjadi, jantung mereka berhenti. Banyak dari mereka menjerit kesakitan. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Bab 3875 Len telah memenangkan tantangan tersebut. Mereka tidak hanya menonton untuk bersenang-senang. Sebagian besar prajurit di sana telah mengambil bagian dalam taruhan, dan beberapa dari mereka bahkan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka, berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan besar. Namun, itu akhirnya menjadi kebalikannya. Mereka telah kehilangan seluruh kekayaan mereka. Sepertinya 30 keping emas ungu itu pasti bukan milik kedua pengikut itu. Sebaliknya, Len mungkin menginstruksikan mereka untuk bertaruh padanya, itu peluang 1:2. Len tidak hanya berhasil mendapatkan 50 keping emas ungu sebagai hadiah, tetapi juga 30 dari taruhan. Itu berarti dia telah memenangkan 80 keping emas ungu sekaligus, yang setara dengan 900 juta kristal roh. Itu tidak masuk akal. Semua orang menelan ludah saat itu. Berbagai emosi bermain di mata para penonton. Mereka iri, cemburu, dan bahkan marah dan frustrasi.
Beberapa dari mereka mengutuk diri sendiri karena tidak menyadari betapa kuatnya Jack. Jika mereka bertaruh pada Len, mereka akan mendapat untung besar. Namun, mimpi benar-benar berbeda dari kenyataan. Seorang pria besar menamparkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, saya benar-benar tidak tahu apa yang menimpa saya. Saya tidak berani mempertaruhkan semuanya, dan saya melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Aku juga kehilangan seluruh kekayaanku." Seorang prajurit di sebelahnya berkata dengan menyesal juga, "Kupikir kedua pengikut itu yang akan menyesali segalanya. Kupikir semua emas ungu itu akan sia-sia. Aku tidak percaya aku adalah lelucon di tamat." Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka menyesalinya. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa kembali ke masa lalu. Mereka dipaksa untuk menerima kebenaran. Lorraine dan Mark dengan cepat mendapatkan hadiahnya dan dengan senang hati berjalan ke arah Jack, berencana meninggalkan Killing Hall. Namun, pada saat itu, Lionel tiba-tiba muncul. Dia menyapa Jack dengan hormat sebelum dengan cerdas menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia menyatakan niatnya bahkan mengisyaratkan bahwa pengikut Jack tidak dapat diandalkan karena tidak ingin merekomendasikan Lionel. Jack mendengarkannya untuk waktu yang lama dan tentu saja tahu bahwa dia sedang mencoba untuk merekomendasikan dirinya sendiri. Jika orang itu tidak berbohong, dia pasti ahli strategi yang baik. Namun, Jack sama sekali tidak tertarik pada orang seperti itu. Orang pintar memiliki kegunaannya sendiri, tetapi mereka tidak selalu baik untuk dimiliki. Orang-orang itu biasanya tidak hanya pintar tetapi juga memiliki niat sendiri. Dia mungkin akhirnya menembak dirinya sendiri menerima seseorang seperti itu. Selain itu, Jack tidak berpikir dia membutuhkan ahli strategi. Dia penuh rahasia dan tidak ingin ada yang mengorek. Dia diam-diam mendengarkan Lionel mencoba merekomendasikan dirinya sendiri sebelum dia menjawab dengan nada dingin dan tenang, "Saya tidak mencari pengikut." Setelah itu, Jack berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Lionel tertegun di tempat. Lorraine tidak bisa menahan tawa. Lionel mengira dia sangat pintar dan bahkan mengancam Lorraine. Wajah Lionel memerah karena dia tidak pernah merasa begitu malu dalam hidupnya. Meski Jack tidak berusaha mempermalukannya, Lionel tidak berpikiran seperti itu. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Len. Penghinaan dan kebencian melonjak ke hatinya, dan dia memelototi Jack yang mundur dengan kejam. Meskipun dia tahu dia tidak memiliki keterampilan untuk membunuh Len, dia masih memiliki akalnya. Dia bisa bekerja dalam kegelapan. Bab 3876. Dengan hanya beberapa kata, Jack membuat semua yang dia lakukan menjadi tidak valid saat dia menginjak-injak harga dirinya. Saat itu, Lionel merasa seperti anjing yang tidak berguna. Dia bahkan bisa mendengar bagaimana semua orang berusaha menahan tawa mereka, tetapi jelas mereka mengejeknya. Mereka mengejeknya karena tidak mengetahui tempatnya serta ketidakpedulian Jack terhadapnya. Penghinaan itu terasa seperti nyala api yang membakar semua organnya. Wajah Lionel benar-benar merah, dan tangannya gemetar. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia mencoba menghentikan gemetarnya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat kemarahannya, mengetahui bahwa tawa mereka hanya akan meningkat jika mereka melihat betapa kesal dan emosionalnya dia dalam masalah ini. Dia tidak ingin terlihat menyedihkan. Saat itu, Lionel sangat membenci Jack. Semua orang mencemoohnya, dan itu semua salah Jack. Namun, bagi orang lain, Lionel hanya menyalahkan dirinya sendiri. Bukannya Jack harus menerimanya sebagai pengikut, itu semua terserah pria itu sendiri. Meskipun Lionel sangat percaya diri, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Terlalu percaya diri hanyalah narsisme, namun Lionel mengabaikannya. Dia hanya menyalahkan Jack. Dia menyalahkan Jack karena buta dan menginjak-injak martabatnya. Hanya dalam beberapa napas, berbagai emosi bermain di kepalanya, dan dia bahkan mulai merencanakan cara untuk membalas dendam terhadap Jack. Meskipun Jack sangat terampil, tidak seperti ada banyak sumber daya berharga yang tergeletak begitu saja. Tidak mungkin ada cukup barang yang paling berharga untuk semua orang. Seseorang yang bisa berdiri di atas tiba-tiba muncul, yang berarti dia pasti akan mengambil sumber daya dari mereka yang berada di levelnya. Yang lain secara alami tidak akan senang tentang itu. Len Wu tidak diragukan lagi akan menjadi nama yang diincar oleh semua prajurit yang berada di puncak. Lionel hanya perlu memberikan sedikit dorongan, dan yang lainnya di level itu pasti akan sangat membenci Len. Dia akan membalas dendam dengan cara itu. Rencana jahat dirumuskan dalam pikirannya.
Pada saat itu, Jack telah meninggalkan Killing Hall. Tablet yang dia dapatkan dari Seven Deaths Array sekali lagi mengirimkan cahaya penuntunnya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke tujuan berikutnya. Dua pertempuran berturut-turutnya telah menarik banyak perhatian. Jika dia terus menerima tantangan, bahkan mengubah nama dan penampilannya pun tidak akan berguna. Lagi pula, mengubah penampilannya itu mudah, tapi dia tidak bisa mengubah tekniknya. Siapapun yang pernah melihatnya bertarung pasti akan mengingat tekniknya. Jika dia bertarung lagi, bahkan jika Jack mengubah penampilannya, dia akan tetap dikenali. Kemudian, itu akan menyebabkan reaksi berantai, dan semua yang dia lakukan untuk menyembunyikan identitasnya akan sia-sia. Jack telah memikirkan banyak masalah utama dengan sungguh-sungguh, penampilannya pasti akan menarik banyak perhatian. Secara khusus, para prajurit benua bintang melihatnya sebagai musuh bebuyutan dan akan melakukan apa saja untuk melawannya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia perlu merencanakan semuanya. Ada beberapa penginapan di pinggiran kota Valet, yang dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para prajurit. Mereka juga tempat untuk mendapatkan informasi. Setiap orang akan mengobrol secara teratur saat mereka beristirahat dan minum di sana. Mereka akan membicarakan rencana mereka dan membicarakan kejadian aneh apapun. Pada saat itu, Jack dan yang lainnya telah menyamar, dan mereka tidak akan melakukan apapun selama beberapa hari ke depan. Selama mereka berhati-hati, mereka tidak akan dikenali. Tidak ada pelayan di penginapan, dan hanya ada seorang juru kunci yang berdiri di sudut. Mereka hanya menyediakan air hangat dan peralatan makan untuk para prajurit. Apapun harus disediakan sendiri. Bab 3877. Mereka bertiga berjalan ke sebuah penginapan yang ramai dengan percakapan saat semua orang mengobrol dengan penuh minat. Penginapan itu berukuran setengah arena. Ada sekitar 80 hingga 90 meja di sana, dan 90% meja sudah penuh. Lurain tajam, dan dia segera melihat sebuah meja di sudut. Dia dengan cepat memberitahu Jack dan Mart sebelum dia bergegas untuk duduk. Setelah mereka bertiga duduk, Mart mengeluarkan teh spiritual yang berhasil dia peroleh beberapa tahun lalu dan mulai membuat teh. Meskipun ketidaksukaannya pada Lurain tetap ada, mereka bertiga berada di kapal yang sama pada saat ini. Jika dia terus berdebat dengan Lurain tanpa henti seperti sebelumnya, itu hanya akan membuat Jack kesal. Saat Jack menantang Killing Hall, mereka berdua sepakat untuk gencatan senjata sesaat. Mart menuangkan teh ke dalam cangkir dan dengan hormat menyerahkannya kepada Jack. Jack mencicipi tehnya, dan aroma manis masuk ke tubuhnya. Setelah dia meminumnya, aura samar di dalam teh terserap ke dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Jack mengangguk pada Mart, menunjukkan apresiasinya terhadap teh. Mart tersenyum cerah seolah-olah dia mengambil uang dari lantai. Lurain hanya bisa memutar matanya. Mart sangat suka memikirkan hal-hal kecil seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Dia tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang besar pada tingkat ini. Tentu saja, dia tidak menyuarakan pemikiran ini. Dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri tidak seperti sebelumnya. Lagi pula, mereka berada dalam gencatan senjata, dan dia harus menanggung apa yang tidak disukainya. Mart sama sekali tidak peduli bagaimana Lurain memandangnya. Dia hanya ingin persetujuan Jack. Lurain batuk dan menggosok hidungnya, berkata dengan suara rendah, "Kamu baru saja pergi dengan tergesa-gesa dan tidak melihat ekspresi Lionel, tapi aku melihatnya. Lionel menatapmu dengan penuh kebencian. Sepertinya kamu telah membunuh seluruh tubuhnya, keluarga. Dia sangat picik, namun dia ingin menjadi ahli strategimu. Sungguh lelucon. Jika aku memiliki keahlianmu, aku tidak akan pernah menginginkan ahli strategi seperti itu. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia mungkin akan berakhir dengan memegang dendam dan melawanmu kapan saja. Bukankah itu hanya merugikan dirimu sendiri? Hanya memikirkan bagaimana Lionel memandang Jack dengan kebencian seperti itu, sepertinya Lionel ingin mencabik-cabik Jack. Meskipun keterampilan Lionel berarti dia tidak bisa menghadapi Jack secara langsung, itu adalah lelucon baginya untuk berpikir tentang balas dendam. Itu adalah pilihan Jack apakah dia menginginkannya sebagai pengikut atau tidak, tetapi Lionel tampaknya tidak berpikir demikian. Dia hanyalah orang kecil, tidak tahu malu dan tercela dalam tindakannya, hanya memprioritaskan keuntungannya. Seolah-olah apapun yang mereka lakukan sangat tidak masuk akal. Lionel pasti tidak akan menghadapi Jack di depan umum, tetapi dia pasti akan mengintai dalam bayang-bayang, menunggu untuk menyerang.
meskipun Lorraine tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, itu pasti tidak lebih dari keji. Setelah memikirkan hal itu, Lorraine mulai khawatir. Jack mengangkat alis sebelum menyeruput teh lagi. Ada banyak orang picik seperti itu. Namun, jika dia berani bergerak dalam kegelapan, dia akan menderita. Bukannya Jack tidak pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Namun, betapapun bahagianya orang-orang ini melanjutkan rencana mereka, hal-hal akan selalu berakhir buruk bagi mereka. Bab 3878 dengan kata lain, orang-orang seperti Lionel hanyalah barang habisan yang sedikit lebih berguna. Di mata orang yang benar-benar kuat, orang seperti itu bisa dikorbankan kapan saja. Bekerja dengan prajurit lain yang berdiri di puncak hanya akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Mart mencemooh dan berkata, dia adalah salah satu dari mereka yang menganggap mereka pintar. Dia mengetahui begitu banyak tentangmu di depan begitu banyak orang dan bahkan mengekspos kami, namun dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa kamu mungkin tidak ingin mengungkapkan identitasmu. Itu berlaku untuk kita berdua juga. Dia membuat asumsinya, berpikir bahwa dia akan mampu menunjukkan nilainya jika dia melakukannya, tapi yang dia lakukan hanyalah membuat kita frustrasi. Dia mungkin pintar, tapi dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia akhirnya akan menyebabkan kematiannya, satu atau lain cara. Jack mengangguk. Mart benar, Lionel terlalu angkuh. Dia mungkin lebih pintar dari orang kebanyakan, yang membuatnya mendapatkan banyak pujian namun membuatnya menjadi sombong dan sangat egois. Dia bukan seseorang yang akan pergi jauh. Bahkan jika Jack membutuhkan ahli strategi, dia tidak akan pernah mencari orang seperti dia. Lagi pula, penilaian mereka tidak selalu benar, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka jika itu terjadi. Lorraine menggelengkan kepalanya, terserah, mari kita lupakan dia. Orang-orang seperti dia pada akhirnya akan menemui ajalnya. Dia akhirnya akan menyerahkan nyawanya. Dia mengeluarkan sepotong emas ungu dari penyimpanan spasialnya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Dia takut ada orang yang melihatnya ketika dia mengeluarkannya, melihat kemana-mana. Untungnya, semua orang sedang mengobrol, dan tidak ada yang melihat mereka. Namun, untuk mencegah masalah, dia tidak meletakkan emas ungu di atas meja tetapi menggenggamnya di tangannya saat dia menunjukkannya kepada Jack dan Mart dengan penuh semangat. Senyumnya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Lorraine berbisik, kegembiraannya hampir keluar dari matanya. Aku punya 10 juta sekarang. Mengetahui kepribadian Lorraine, dia tidak akan pernah bertindak sembrono kecuali dia sangat bersemangat. Dia sering bertindak dengan cara yang agak tinggi, tetapi pada saat ini, dia tampak seperti seorang pengusaha kecil yang hanya menghasilkan sedikit uang. Mart mengangkat alisnya dan mengeluarkan sepotong emas ungu juga. Jack bisa melihat bibir Mart berkedut. Dia ingin tersenyum, tetapi di tengah perjuangannya untuk meredam seringainya, itu membuat ekspresinya terlihat agak bengkok. Keduanya sangat bahagia. Mereka berdua hanya berhasil memasuki kota Valet karena Jack. Dan karena itu, mereka melihat banyak prajurit yang sangat kuat di dalamnya. Bahkan para pejuang yang kuat itu gagal dalam penantang kota Valet, dan beberapa dari mereka bahkan mati. Hal-hal ini sangat mempengaruhi mental mereka. Mereka mengerti bahwa mereka berdiri di dasar kota Valet dan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan sama sekali. Tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa Jack tidak menghentikan mereka berdua untuk mengikutinya. Meskipun mereka bukan pengikut Jack dan kinerja tidak sebaik itu, dia tidak menyalahkan mereka sama sekali. Mereka bahkan berhasil membuat banyak terima kasih padanya. Di aula pembantaian, mereka berdua telah mengambil lebih dari 1 juta kristal roh dan mempertaruhkannya pada Jack. Bab 3879. Pada akhirnya, Jack muncul sebagai pemenang karena keahliannya yang luar biasa, dan baik Mart maupun Lorraine menuai hasil yang besar. Mereka menemaninya ke aula pembunuhan dan memasang taruhan 5 juta padanya, mengubah taruhan mereka menjadi setara dengan sepotong emas ungu. Peluang 1:2 menggandakan kekayaan mereka, hanya berpartisipasi dalam taruhan memungkinkan mereka mendapatkan cukup uang untuk hadiah tantangan. Sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mereka mengungkapkan hadiah mereka. Dengan urusan mereka diselesaikan, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kegembiraan mereka sepenuhnya. Emas ungu yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memperoleh sumber daya yang berharga. Meskipun tidak memiliki bakat luar biasa, mereka dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menjadi prajurit di atas rata-rata. Meskipun mereka masih dianggap paling bawah di antara para prajurit itu tidak mengganggu mereka.
Mereka memiliki banyak waktu dan banyak peluang di masa depan. Mart dan Lurain selalu mendapati diri mereka terjebak di antara pejuang biasa dan mereka yang di atas rata-rata, dan perasaan tidak menjadi bagian dari kelompok manapun sungguh mengecewakan. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kegembiraan mereka bisa dimengerti. Mengamati kegembiraan kekanak-kanakan mereka, Jack hanya bisa tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Dia telah mengumpulkan cukup emas ungu untuk membeli kristal kelas 9, tapi itu tidak cukup untuk ambisinya. Semakin kuat dia, semakin sulit untuk maju. Sepanjang perjalanannya, dia telah memperoleh harta yang cukup banyak, yang sebagian besar telah dia manfaatkan. Meskipun memiliki emas ungu dalam jumlah besar saat ini, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyentuhnya. Saat itu, dia merasa miskin. Sepertinya dia perlu bekerja lebih keras lagi. Mart dan Lurain akhirnya tenang dari kegembiraan mereka dan menyimpan emas ungu mereka. Lurain menoleh ke Jack sambil tersenyum. Agak memalukan untuk begitu senang di depanmu, Jack. Tapi kami tidak bisa menahan diri. Ini pertama kalinya kami memiliki kekayaan sebanyak ini. Jack menghela nafas tak berdaya dan mengaku, aku sebenarnya sangat miskin. Kata-katanya tulus. Meskipun dia tidak harus mengatakannya, perhitungan mentalnya mengungkapkan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi meratapi keadaannya saat ini. Lurain dan Mart terkejut dengan pernyataannya dan tertawa terbahak-bahak. Lurain terkekeh dan berkata, Jack, apakah kamu mengejek kami? Jika kamu miskin, jadi apa kami? Bagaimana dengan prajurit lainnya? Mereka bahkan tidak bisa dianggap pengemis. Jack menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Beberapa hal terlalu sulit untuk dijelaskan, karena itu berkaitan dengan rahasianya sendiri. Saat mereka berdua tertawa dan bercakap-cakap, keributan terjadi di meja terdekat, seolah-olah perkelahian akan terjadi. Mereka bertiga mengalihkan perhatian mereka ke gangguan itu dan menyaksikan seorang pria dengan satu alis memelototi pria lain dengan wajah persegi. Rasa frustrasinya terlihat jelas. Mengapa kamu pergi ke sana? Medan perang Toman bukanlah tempat yang harus kamu masuki. Apakah menurutmu para pejuang tingkat puncak itu ramah? Kami, para pejuang tanpa nama, tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mengapa mereka ingin berbagi kekayaan mereka dengan kita? Itu tidak masuk akal. Pria berwajah persegi itu tidak setuju, menggelengkan kepalanya. Mereka melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Bukankah mereka menetapkan aturan sebelumnya bahwa jika prajurit biasa atau di atas rata-rata ingin berpartisipasi dalam medan perang Toman, mereka harus memberikan 1/5 dari penghasilan mereka, terlepas dari berapa banyak yang mereka hasilkan di sana. Bab 3880. Pikirkan saja, setelah Toman Battlefield dibuka, prajurit manapun dapat berpartisipasi, terlepas dari kota asal mereka. Tingkat kematiannya mungkin 30%, tetapi dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh seseorang dari Toman Battlefield, itu tidak terlalu tinggi. Banyak peserta akan masuk, dan pajak yang dikenakan pada kami sendiri akan menghasilkan pendapatan yang signifikan. Ini hanya dari membuka Toman Battlefield. Mereka bahkan tidak perlu melakukan hal lain, namun mereka masih akan mendapat untung besar. Kenapa tidak? Apakah mereka tidak ingin melakukannya? Kelompok Jack tidak sengaja mendengar percakapan antara kedua pria itu dan mendengarkan dengan saksama. Lambat laun, mereka mulai memahami apa itu medan perang Toman, kaitannya dengan pejuang papan atas, dan bagaimana hal itu memengaruhi keuntungan mereka. Medan perang Toman adalah tantangan eksklusif untuk kota-kota level 1. Awalnya, itu terbatas pada prajurit dari kota tingkat 1, dan mereka yang berasal dari kota lain tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Namun, medan perang memiliki aturan tertentu. Prajurit manapun yang memasuki kota tingkat 1 dapat bergabung dengan medan perang. Itu memiliki papan peringkat khusus, dan 100 prajurit teratas dalam daftar itu dapat memutuskan untuk membuka medan perang Toman ke seluruh dunia berputar, memungkinkan setiap prajurit di dunia untuk berpartisipasi. Bahkan jika seorang prajurit berasal dari kota level 9, mereka masih bisa mendaftar, tetapi bertahan hidup adalah masalah yang berbeda. Saat memasuki Toman Battlefield, peserta harus membunuh demon untuk mendapatkan hadiah. Aturannya mirip dengan Chaos City, tetapi ada perbedaan. Di Chaos City, hadiah bisa didapatkan dengan membunuh sesama prajurit, tapi itu tidak terjadi di Toman Battlefield. Sementara peserta diizinkan untuk membunuh satu sama lain, mereka tidak akan menerima imbalan apapun untuk melakukannya.
Sebaliknya, hadiah diberikan untuk membunuh setan. Sebagian besar waktu, peserta akan mendapatkan kristal roh. Iblis diklasifikasikan menjadi 4 jenis: iblis hijau, iblis merah, iblis unik, dan Raja Iblis. Seseorang sebelumnya berhasil membunuh Raja Iblis dan menerima 2 keping emas ungu sebagai hadiah. 2 keping emas ungu setara dengan 20 juta kristal roh, jumlah yang besar. Mayoritas prajurit yang memasuki medan perang Toman bertujuan untuk berburu setan hijau. Setan hijau adalah yang terlemah di antara setan di medan perang, tetapi mereka masih menghasilkan hadiah setelah kematian mereka. Lurain melebar, dan dia dengan bersemangat melambaikan tangannya. Jack, apakah kamu berencana untuk bergabung? Dengan keahlianmu, bahkan Raja Iblis tidak akan cocok untukmu. Akan mudah bagimu untuk membunuh banyak setan. Potongan emas ungu yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh tepat ke pangkuanmu. Lurain menyampaikan antisipasinya, meskipun dia tidak memiliki minat pribadi pada emas ungu. Menyaksikan segala sesuatu yang terungkap akan memperluas wawasannya. Dia sangat ingin menyaksikan bagaimana Jack menjadi begitu tangguh. Bersambung.